Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Rantau. Marilah kita kali ini bersama-sama belajar tentang IP address, pengalamatan yang digunakan di jaringan komputer. Sebelum kita mulai, marilah kita sedikit mereview tentang jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung untuk saling berbagi sumber daya dalam suatu jaringan. Jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan luas areanya. Mulai dari PAN atau Personal Area Network, kemudian LAN, Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, dan Internet, Interconnection Network. Jaringan komputer juga dibagi berdasarkan fungsi atau layanan yang diberikan. Ada dua jenis, yaitu peer-to-peer, yaitu ketika jaringan komputer itu antara komputer satu dengan komputer lain saling melayani sumber daya di jaringan. Kemudian yang kedua adalah client server, yaitu ketika sebuah jaringan komputer ada satu komputer yang berfungsi, yang berperan melayani sumber daya jaringan untuk komputer-komputer lain yang disebut sebagai klien. Jadi satu server melayani beberapa komputer yang berperan sebagai klien. Dan yang terakhir, jaringan komputer dibagi berdasarkan wireless atau nirkabel, adalah jaringan yang menghubungkannya tanpa menggunakan kabel. Ada dua jenis, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Kita ke jaringan PAN atau Personal Area Network. Di jaringan PAN, dia akan menghubungkan komputer atau laptop dengan gadget atau printer. Jadi jaringan PAN itu menghubungkan komputer dengan perangkat lain yang bukan komputer. Jadi misalnya kita mau memindah gambar dari HP Android kita ke komputer dengan menggunakan kabel data ataupun menggunakan Bluetooth ataupun infrared, maka jaringan yang kita gunakan adalah Personal Area Network. Atau ketika kita mencetak file, mencetak dokumen menggunakan printer di jaringan, maka kita menggunakan tipe jaringan Personal Area Network. Komputer terhubung dengan perangkat lain yang bukan komputer disebut jaringan PAN atau Personal Area Network. Kita ke jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi di jaringan LAN itu sebagai contohnya adalah misalnya di lab komputer. Di lab komputer tentunya ada banyak perangkat komputer. Di dalam contoh saya menggunakan 8 perangkat, 4 laptop, 4 PC. 8 ini dihubungkan dengan satu perangkat lain, yaitu switch. Jadi perangkat yang di tengah-tengah itu adalah switch yang menghubungkan komputer dengan komputer lain di dalam satu jaringan. Jaringan LAN juga bisa untuk menghubungkan dua lokasi di area yang tidak terlalu jauh. Misalnya di suatu sekolahan ada jurusan TJKT dan ada jurusan DKV. Masing-masing memiliki jaringan komputer. Ketika kedua jurusan ini dihubungkan, maka satu perangkat lain ditambahkan, yaitu router.
Dan ini masih dalam satu jaringan local area network, karena lingkupnya masih di dalam satu lokasi. Kita ke Metropolitan Area Network. Cakupan MAN atau Metropolitan Area Network lebih luas lagi daripada jaringan LAN. Sebagai contoh, suatu universitas mempunyai jaringan LAN. Jaringan LAN di Universitas A dihubungkan dengan jaringan LAN di Universitas B. Juga dihubungkan dengan jaringan di LAN di Universitas D di kota D, dan yang terakhir juga dihubungkan dengan jaringan LAN di Universitas C di kota C. Jadi ini sudah memiliki atau berada di lokasi yang berbeda. Namun ini dihubungkan satu sama lain membentuk suatu jaringan komputer. Jadi lingkupnya itu antar kota. MAN atau Metropolitan Area Network itu menghubungkan beberapa jaringan LAN di wilayah yang agak berjauhan. Dan yang kemudian adalah WAN, Wide Area Network, di mana jaringan ini lebih luas lagi daripada Metropolitan Area Network. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang kantornya di provinsi A, di provinsi B, di provinsi C, dan bahkan di negara D. Tiap-tiap LAN di jaringan komputer ini dihubungkan dalam satu jaringan WAN atau Wide Area Network. Jadi cakupan WAN itu lebih luas daripada jaringan Metropolitan Area Network. Sekarang kita ke jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Misalnya ini di suatu lab komputer, ketika beberapa komputer atau beberapa laptop dihubungkan dalam satu jaringan dengan menambahkan satu perangkat lain yaitu switch, dan mereka saling berbagi sumber daya, maka ini disebut sebagai jaringan peer-to-peer. Dan ketika kita menambahkan satu komputer yang berfungsi sebagai server, dan server ini melayani kebutuhan di jaringan sebelumnya, maka ini disebut sebagai client server. Jadi satu server ini melayani kebutuhan sumber daya jaringan bagi 4 laptop dan 4 komputer di jaringan LAN. Sekarang kita ke jaringan nirkabel. Di jaringan nirkabel itu ada 2. Yang pertama adalah ad hoc. Jaringan ad hoc itu ketika kita menghubungkan 2 komputer atau 2 laptop tanpa menggunakan kabel. Hanya 2 saja yang dihubungkan tanpa menggunakan kabel. Bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan infrared, bisa juga menggunakan Bluetooth. Maka tipe jaringan ini disebut sebagai jaringan ad hoc. Sedangkan kalau jaringan nirkabel ini ditambahkan peralatan lain, misalnya hotspot, maka jaringan ini disebut sebagai jaringan infrastruktur. Jadi kalau ad hoc itu tanpa memerlukan alat tambahan, kalau infrastruktur memerlukan peralatan tambahan. Jadi dari yang kita bahas tadi, ketika kita menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dalam jaringan, dia akan memerlukan perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu bisa berupa kabel jaringan, kabel data, UTP, STP maupun fiber optik. Bisa infrared, Bluetooth, WiFi,
bisa juga membutuhkan switch, menambahkan repeater, menambahkan juga router, dan terakhir menambahkan antena. Ini adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan ketika kita membuat jaringan komputer. Dan kalau kita sudah menghubungkan komputer-komputer itu di dalam suatu jaringan komputer, langkah selanjutnya adalah dengan memberi IP address. Oke, jadi tidak cukup dengan menambahkan perangkat jaringan, tapi dalam suatu jaringan komputer juga memerlukan IP address. Apa sih IP address itu? Jadi IP address itu berfungsi sebagai identitas perangkat agar dikenali oleh perangkat lain di dalam jaringan komputer. Misalnya saya menghubungkan dua komputer menggunakan jaringan peer-to-peer, maka agar bisa dikenali antara komputer satu dan komputer yang lainnya, maka masing-masing diberi IP address sebagai identitas. Kemudian IP address juga berfungsi sebagai alamat agar perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan. Jadi misalnya di dalam jaringan komputer itu ada 20 komputer atau laptop, maka IP address juga berfungsi sebagai alamat. Alamat yang dituju ketika komputer lain membutuhkan sumber daya dari komputer tersebut. Jadi, tanpa menambahkan alamat, maka antara komputer satu dengan komputer lain tidak bisa berkomunikasi di jaringan komputer. Dengan kata lain, IP address itu berfungsi sebagai alamat agar perangkat satu, komputer satu, laptop satu bisa berkomunikasi dengan komputer lain sesuai dengan alamat yang dituju. Kemudian IP address ini menggunakan protokol TCP/IP yang dapat kalian pelajari di OSI 7 layer. IP address itu terdiri dari dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Dan IP address itu juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu IP publik dan IP privat. Dan yang terakhir, pengalamatan menggunakan IP address terbagi menjadi dua, yaitu classful dan classless addressing. Mari kita mempelajari tentang IP versi 4. IP versi 4 ini panjangnya 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner yang disebut oktet. Contohnya IP versi 4 adalah 110000.1010 dan seterusnya. Itu merupakan bilangan biner yang berjumlah 8 yang disebut oktet. Bilangan-bilangan ini ketika diterjemahkan atau direpresentasikan dalam bentuk desimal menjadi 192.168.01. Ini adalah oktet pertama, ini oktet kedua, ini oktet ketiga, dan ini adalah oktet keempat yang masing-masing oktet tersebut dipisahkan dengan tanda titik. Oktet pertama diwakili dengan 192, oktet kedua diwakili 168, oktet ketiga diwakili 0, dan yang terakhir diwakili angka 1 bilangan desimal. Jadi, dengan sifat bilangan biner yang hanya memuat 2 angka, yaitu 0 dan 1, maka angka maksimal untuk IP versi 4 adalah
angka 1 di tiap-tiap bits dari oktet. Di mana angka 111111 yang berjumlah 8 ini angka maksimalnya ketika dikonversi menjadi bilangan desimal menjadi 255, 255, 255 dan 255. Kesimpulannya adalah IP versi 4 memiliki rentang dari 0000 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Kita ke IP versi 6. Kenapa ada IP versi 6? Karena ketika penggunaan gadget semakin banyak dan menggunakan IP address versi 4, maka semakin lama alamat yang digunakan itu akan habis. Maka dibuatlah IP versi 6 yang kapasitasnya lebih besar daripada IP versi 4. IP versi 6 ini memiliki 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka. Kalau IP versi 4 tadi 4 kumpulan angka, IP versi 6 ada 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner atau bilangan heksadesimal. Contohnya adalah 2001.2 CDBA, .2000, .2000, .2000, 23257, Namun kumpulan yang angkanya sama yaitu 00 agar lebih praktis, maka pemisahnya menggunakan 2.2. Jadi angka 00 ini agar lebih simpel maka diganti menjadi 2 angka titik 2 seperti ini. Contoh lainnya adalah di bawah ini. Contoh lain dari IP versi 6. Oke, jadi itu tadi ada 2 versi IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Sekarang kita masuk ke classful addressing. Pengalamatan dengan kelas penuh. Jadi IP address itu dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Di mana masing-masing kelas itu adalah jarak rentang dari 00 sampai dengan 255. Kita membahas ke kelas A. Kelas A di IP versi 4 itu dimulai dari 000 sampai dengan 127, 255, 255, 255. Jumlah maksimal di alamat ini, di kelas ini adalah 16.777.216 dan jumlah maksimal jaringannya adalah 128. Di kelas B rentangnya adalah 128, 0, 0, 0 sampai dengan 191, 255, 255, 255. Jumlah maksimal alamat IP di kelas ini adalah 1.048.576. Sedangkan jumlah maksimal jaringannya adalah 16.384. Di kelas C dimulai dari 192.000 sampai dengan 223, 255, 255, 255. Jumlah maksimal alamat di kelas C adalah 65.536 dan jumlah maksimal jaringan yang bisa dibuat di kelas C adalah
97.152. Di kelas D dan E, keduanya baik maksimal alamat IP maupun maksimal jaringan tidak didefinisikan. Jadi memang tidak digunakan. Di kelas D, rentang angkanya dari 224.0.0.0 sampai dengan 239, 255, 255, 255. Sedangkan di kelas E, rentangnya dari 240.0.0.0 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Itu tadi kelas di IP versi 4 dari kelas A sampai dengan kelas E. Sekarang kita ke IP publik dan IP privat, di mana IP versi 4 itu juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu IP publik dan IP privat. IP publik adalah IP address yang dibuat untuk mengakses dan bisa diakses oleh semua orang lewat jaringan internet. Alamat ini adalah bersifat unik, jadi satu alamat itu untuk satu orang atau satu organisasi, sehingga penggunaan IP publik ini harus diatur, dan alamat IP publik ini diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA, yang apabila ada organisasi yang ingin mendapatkan jatah IP publik, maka dia bisa melaporkan ke ISP agar mendapatkan jatah IP publik. Jadi ketersediaan IP publik IP versi 4 untuk bisa digunakan itu diatur oleh IANA, karena sifatnya IP publik ini adalah unik. Satu IP hanya dapat digunakan oleh satu orang atau satu organisasi saja. Sedangkan kalau IP privat, IP ini adalah IP address yang dibuat untuk jaringan komputer lokal. Jadi memang dia tidak dibuat agar bisa diakses lewat internet. IP ini sepanjang sudah beda jaringan, itu boleh menggunakan alamat IP yang sama. Misalnya sebuah sekolahan memiliki jaringan komputer dengan IP address 192.168.01, maka ada sekolahan lain yang jaraknya beratus-ratus kilometer yang tidak terhubung ke jaringan. Sekolahan tersebut bisa juga menggunakan alamat IP yang sama sepanjang tidak terhubung ke dalam jaringan. Itulah IP privat, IP yang hanya digunakan di lokal saja, tidak untuk bisa dilihat melalui internet di seluruh dunia. Dan alokasi IP ini ada 3 rentang. Yang pertama adalah 24 bit block, yang kedua adalah 20 bit block, yang ketiga adalah 16 bit block, di mana rentang yang bisa kita gunakan di area 24 bit block itu adalah ini, 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Di rentang 20 bit block, alamat IP privat yang bisa kita gunakan adalah 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan yang terakhir adalah yang menggunakan 16 bit block
IP privat yang bisa digunakan adalah 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Dan masing-masing blok ini memiliki total jumlah yang berbeda-beda. Oke. Demikian juga di IP versi 6 ada juga untuk alokasi IP privatnya, yaitu di 48 bit di FD, 16 bit di YYY, dan 64 bit di ini. Jadi kita kalau akan membuat IP privat berpedoman menggunakan alokasi yang telah disetujui atau sebagai standarisasi di jaringan komputer. Jadi ketika suatu jaringan komputer telah dihubungkan menggunakan kabel ataupun nirkabel, maka tugas selanjutnya adalah dengan menambahkan IP address. Di jaringan lokal, di kotak yang berwarna biru menggunakan IP privat. Sedangkan ketika kita akan menghubungkan ke jaringan internet, maka menggunakan IP publik. Ini IP privat, sedangkan ini IP publik, di mana dengan menggunakan IP publik ini bisa terhubung ke IP yang lain, bisa juga dihubungi oleh IP lain di jaringan internet. Demikian pembelajaran tentang IP address kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sampai jumpa di lain kesempatan.